Wabarakatuh pemirsa. Selamat siang, kembali lagi bersama kami tim Diskominfo Agara bersama Satgas Penanggulangan COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah Haji Sahudin Kota Candi. Hari ini tepatnya pada hari Sabtu 21 Maret 2020 di Aula Rumah Sakit Umum Daerah Haji Sahudin Kota Candi. Nah, kali ini pembahasan kita masih mengenai COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 atau yang akrab kita sapa dengan virus corona. Bagaimana perkembangan penanggulangan virus corona di Kabupaten Aceh Tenggara? Hari ini kita telah kembali lagi bersama Satgas Rumah Sakit Umum Daerah Haji Sahudin Kota Candi yang hari ini dihadiri langsung oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Sahudin Kota Candi. Sekarang ini kita sudah bersama dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Sahudin Kota Candi, Dr. Buhari SPOG. Selamat siang, Pak. Ya, kemudian ada Dr. Bu Yamin selaku Ketua ID Aceh Tenggara dan juga sebagai dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Umum Daerah Haji Sahudin Kota Candi. Di sini juga kita sudah bersama dengan Dr. Isvan Pratama selaku dokter spesialis paru Rumah Sakit Umum Daerah Haji Sahudin Kota Candi. Juga ada Bapak Jeffrey mewakili dari Dinas Kesehatan, Pak. Selamat siang, Pak. Juga di sana ada Sekretaris Rumah Sakit Umum Daerah Haji Sahudin Kota Candi beserta jajaran. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, hari ini kembali pembahasan kita mengenai COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 yang akrab kita sapa atau kita sebut dengan virus corona. Nah, kemarin kita sudah berbincang sebenarnya bersama tim Satgas Rumah Sakit Umum Daerah Haji Sahudin Kota Candi perihal hal ini. Nah, sekarang kita sudah melihat ada aksi nyata yang sudah dilakukan dari Satgas Rumah Sakit Umum Daerah Haji Sahudin Kota Candi ini mengetahui bagaimana sebenarnya yang sudah dilakukan, mekanisme bagaimana dan tahapannya bagaimana, kita akan langsung berbincang hari ini. Ya, pertama saya akan ke Dr. Isvan dulu karena ya dokter, saat ini kan banyak begitu beredar di masyarakat ya dokter mengenai masyarakat kan belum paham betul karena virus corona ini kan sangat menggemparkan sekali di dunia dan sekarang sudah merambah ya dokter di Aceh Tenggara. Nah, bisa memberikan edukasi dokter kepada masyarakat Aceh Tenggara mengenai apa itu istilah-istilah yang terdapat di dalam kasus corona ini seperti ODP, PDP, suspek dan lain sebagainya. Silakan dokter. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang kami berjalan. Memang dari beberapa hari terakhir ini isu-isu yang menghebohkan di masyarakat yang membuat geger itu adalah istilah dari pasien COVID-19 ini. Ada yang bilang itu sudah positif atau bukan. Jadi di sini saya ingin menegaskan sebenarnya ada 13 istilah pada COVID-19 ini yang bisa kita pahami. Yang pertama itu ODP, orang dalam pengawasan. Apa itu orang dalam pengawasan? Orang dalam pengawasan itu ada kriterianya. Yang pertama gejala, di mana gejala COVID-19 ini ada 3, yaitu yang pertama demam atau riwayat demam yang tinggi, di mana temperaturnya itu di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua ada batuk atau pilek atau nyeri tenggorokan. Dan yang ketiga itu adalah sesak napas. Dan selain gejala COVID-19 ini juga ada faktor risikonya. Yang pertama faktor risikonya itu adalah ada riwayat perjalanan ke luar negeri atau negara yang terjangkit oleh virus corona ini, atau ada riwayat perjalanan ke kota-kota di Indonesia yang telah terjangkit, contohnya seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Depok dan lain sebagainya dalam 14 hari terakhir, atau ada kontak erat atau kontak langsung dengan pasien yang sudah dinyatakan positif COVID-19 ini, atau ada mengunjungi rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang merawat pasien tersebut. Jadi, apa itu ODP? ODP yaitu terdapat salah satu dari 3 gejala ini dan ada faktor risiko yang pertama, yaitu ada riwayat perjalanan keluar. Nah, itu dia dikatakan ODP. Untuk apa ODP ini dibuat? Supaya orang-orang yang memiliki faktor risiko ini
bisa kita awasi, bisa kita lihat perkembangannya. Sebagaimana kita tahu, fase inkubasi virus ini adalah 14 hari. Jadi 14 hari ke depan kita lihat, kita pantau, bukan kita kunjungi, bukan kita apa segala macam, sehingga nanti pasien yang kita harapkan dalam 14 hari ini bisa stabil, bisa sehat, bisa bagus, kita nyatakan sebagai orang sehat. Nanti ketika sudah di masyarakat kita kunjungkan, kita ini segala macam, pasiennya jadi stres. Yang pertama, yang kedua, pasien yang seharusnya bisa istirahat di rumah jadi tertekan. Yang seharusnya daya tahan tubuhnya bisa menjadi bagus malah jadi ngedrop. Gara-gara apa? Itu ODP. Karena istilah yang belum dipahami tadi. Itu untuk ODP. Yang kedua, PDP atau pasien dalam pengawasan. Apa bedanya dengan ODP? Kalau pasien dalam pengawasan yaitu seseorang yang memiliki ketiga gejala ini. Semua gejala yang dia kena dan dia memiliki satu atau lebih faktor risiko tadi yang telah disebutkan, ada perjalanan atau baru pulang dari kota yang terjangkit. Itu baru dinyatakan pasien dalam pengawasan, bukan positif. Ada lagi istilah suspek. Suspek ini adalah terduga terkena virus karena sudah menunjukkan gejala lalu berkontak dengan pasien positif corona itu suspek. Sementara yang positif adalah pasien positif corona ini telah melakukan pemeriksaan swab atau pemeriksaan hapusan dahak, hapusan tenggorokan, pemeriksaan dahak atau yang lain, yang hasilnya itu dikeluarkan oleh Litbangkes yang mendapat sertifikat oleh negara yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan ini positif corona atau tidak. Itu pasien positif. Yang selanjutnya, yang keempat itu lockdown. Apa itu lockdown? Lockdown itu adalah mengunci keluar masuknya seseorang itu di suatu wilayah, itu lockdown. Yang keenam, social distancing. Social distancing itu adalah menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak antar manusia dan menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang. Itu social distancing. Lalu yang ketujuh ada istilah isolasi. Apa itu isolasi? Isolasi adalah untuk orang yang sakit. Isolasi, misalnya ada pasien PDP, kita isolasi di rumah sakit, itu untuk orang yang sakit. Bagaimana dengan orang yang sehat? Itu namanya karantina. Karantina adalah untuk orang yang sehat, di mana untuk mengendalikan penyebaran penyakit. Lalu selanjutnya ada FSH atau work from home. Itu istilah yang belakangan ini juga bekerja dari rumah, itu maksudnya. Yang ke-10, imported case. Apa itu imported case? Imported case itu adalah seseorang yang terjangkit saat berada di luar negeri dan menunjukkan gejala ketika setelah pulang dari luar negeri tersebut. Epidemi, yang ke-12, epidemi yaitu penyebaran penyakit secara cepat dan dalam jumlah terjangkit yang banyak, itu epidemi. Sementara setelah yang terakhir, ke-13 adalah pandemi, yaitu penyebaran terjadi secara global. Itulah dia istilah-istilah yang sedang marak dan harus diketahui oleh masyarakat. Saya harap mudah-mudahan semuanya bisa dimengerti. Terima kasih. Iya baik dokter, tadi dokter mengatakan bahwasanya pasien positif itu harus di-swab gitu dokternya. Apa kita sudah punya alat gitu? Untuk sementara, untuk saat ini memang kita belum memiliki alat swab itu karena yang bisa memeriksakan swab ini untuk saat ini masih ada timnya, tim khusus dibentuk dari kementerian, itu ada Litbangkes lab tertentu. Namun sebagaimana yang telah kita ketahui sekarang untuk di kota Jakarta itu telah dicanangkan untuk swab massal. Nah, jadi untuk saat ini di sini belum ada. Kemudian terkait dengan 13 yang sudah diucapkan, yang sudah diutarakan oleh Dr. Ispa tadi, kita kembali ke Dinkes ya Pak ya, karena kan ada kasus isu yang beredar saat ini juga mengenai berkaitan dengan ODP ini, jemaah Aceh Tenggara kita, itu bisa diklarifikasi Pak? Terima kasih. Di sini perlu kami jelaskan, sekarang ada masyarakat kita yang memasukkan warga kita di media sosial. Jadi sebelumnya saya himbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan tentang virus corona ini. Jadi sini perlu kami sampaikan kepada masyarakat ataupun kepada pihak yang mungkin dirugikan atas media sosial ini. Kami dari Dinas Kesehatan sekali lagi mungkin kalau ada ini dirugikan kami minta maaf. Jadi sebelumnya
sebenarnya data ini adalah data internal kami, tapi tiba-tiba ada masyarakat yang share keluar. Kami mohon dari sini ke depan tolonglah berhati-hati dalam menggunakan media sosial, karena apapun ceritanya, kasus yang bergulir sekarang adalah sangat sensitif. Jadi mudah-mudahan dari sini ke depan masyarakat agak bijak untuk menggunakan media sosial. Saya rasa demikian. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sekarang kita ini pertanyaan dengan Direktur Rumah Sakit Bunda Haji Saud Kacani, Dr. Buhari SPOG. Bapak, sebelum kita tanya mengenai tindakan-tindakan yang sudah dilakukan, kita mau tanya nih Pak, angka konkret. Aceh Tenggara sudah ada nggak Pak yang terkena virus corona? Terima kasih Mbak Dea. Jadi mungkin polisi sekarang dalam hal ini bukan sebagai direktur rumah sakit, tapi karena saya tugaskan menjadi Sekretaris Satuan Percepatan Penanganan COVID Negara. Jadi yang perlu kami sampaikan pertama kali kepada masyarakat Aceh Tenggara, jangan menganggap kejadian ini menjadi sebuah hal yang sepele, tapi harus semua kita serius dalam hal ini, apalagi membuat meme-meme kocak di media sosial itu yang kami himbau supaya jangan dilakukan dulu. Yang kedua, artinya pemerintah Aceh Tenggara sejak menerima SK pada hari Rabu yang lalu kepada kami, artinya kita sudah membuat tugas-tugas, artinya 3 langkah yang harus kita lakukan di Kabupaten Aceh Tenggara. Yang pertama lakukan adalah langkah pemetaan. Pemetaan ini gunanya kita melihat aktual terkini yang sekarang, bagaimana kondisi masyarakat Aceh Tenggara yang saat ini. Artinya yang punya gejala-gejala batuk pilek tadi berapa orang di setiap desa. Itu kita lakukan dengan sudah melakukan pertemuan dengan camat, dengan kepala puskesmas, dan sehingga kita berikan formulir untuk dilakukan home visit ke setiap rumah. Untuk menanyakan. Iya, formulirnya sudah kita buat kemarin dalam pertanyaan ini, nanti sudah kita berikan kepada petugas. Dan beberapa desa saat ini sudah turun melakukan elaborasi. Saran saya kepada petugas supaya jangan ada yang lolos dari pertanyaan ini masyarakat desanya masing-masing. Jadi masyarakat desa itu harus memberikan informasi sejujur-jujurnya. Jangan ditutup-tutupi kalau ada keluarganya yang menderita penyakit demam, batuk pilek dan sebagainya seperti yang diterangkan oleh Sesmas Jawa kami tadi Dr. Risman. Jadi yang berisiko kalau menyatakan yang data yang tidak jujur, maka yang pertama kali yang menanggung risiko adalah keluarga terdekat nanti. Ya kalau memang ini hanya batuk pilek biasa, kalau nyatanya ada corona ini kan berisiko nanti penyebaran pertama adalah tahap keluarga. Ini yang mau kita sampaikan kepada masyarakat yang dilakukan survei yang dikunjungi oleh petugas agar memberikan data-data itu. Pak, poin-poinnya di dalam data itu mencakup apa saja Pak? Yang pertama mungkin data pribadi yang bisa dikatakan, kemudian ada juga pertanyaan seperti batuk pilek dan yang tenggorok sesak napas seperti berikan tadi, kemudian juga perjalanan dari kota-kota yang sekarang terjangkit masalah virus corona ini. Adakah terpapar atau tidak, maka nanti baru kita teriakan seseorang itu dalam ODP atau BDP atau suspek dan sebagainya. Jadi kami himbau kepada masyarakat daerah, kita belum punya data ini, biarkan kami bekerja dalam 2-3 hari ke depan. Karena target kita kepada petugas, kepada Pak Camat dan kepala desa kita sampaikan bahwa data ini harus terkumpul dalam 3 hari ke depan. Baru kita akan lakukan konferensi pers yang sebenarnya kondisi teraktual Kabupaten Tenggara seperti apa. Nah, kemudian sambil menjalankan pemetaan ini tentunya kita sudah akan melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan dengan hygiene sanitasi yang kita sampaikan, himbauan dari pamflet-pamflet sudah kita terbang 400 titik, nanti sudah hari ini coba kita pasang spanduk di seluruh desa. Jadi itu yang kita lakukan. Pencegahan sanitasi nanti di perkantoran juga kita pasang nanti ini menunggu barang yang masih langka seperti ini Pak Dea. Jadi akan kita pasang juga di setiap nanti kantor pelayanan publik seperti ini. Jadi kita lakukan nanti SOP di sana. Ketika berkunjung ke suatu kantor, maka pengunjung atau pegawai wajib juga melakukan desinfektan sebelum masuk ke kantor tersebut. Jadi ini tidak tindakan pencegahan yang dilakukan. Kemudian setelah nanti data desa itu ada, kita baru bisa melakukan treatment kepada desa. Katakanlah desa Gumpang Jaya. Artinya memang di sini ODP atau ada beberapa orang. Kita tawarkan nanti isolasi di rumah sakit. Artinya pihak satgas rumah sakit sudah siap dalam segala peralatan yang ada, kemudian obat-obatan sudah kita sampaikan di sini. Nah, untuk mengkondisikan seseorang ini dalam batuk pilek biasa atau nanti ke arahnya yang kita bicarakan saat ini ke arah corona, nanti tentunya ada kebijakan. Jadi kalau daripada pilihannya kepada masyarakat mengisolasi
isolasi di rumah atau rumah sakit, maka saya sarankan dibawa ke rumah sakit karena kita akan berikan obat-obat yang terbaik Pak, sesuai yang direkomendasikan oleh Adina Risman atau departemen dari rumah sakit. Jadi itu yang dalam langkah pemetaan ini. Jadi setelah ada data desa nanti, tinggal lagi kalau memang suatu desa A tidak ada yang batu pilat pun, maka harusnya kita himbau nanti artinya desa harus mempersiapkan alat-alat seperti ini untuk melakukan sanitasi, artinya desinfektan desa tersebut. Dan kemudian dia harus mempunyai data berapa masyarakatnya yang mempunyai mobilisasi tinggi, artinya yang keluar kampus setiap hari karena mungkin pekerjaannya harus keluar berjualan. Dan ini harus dilakukan tindakan ketat. Desa tersebut keluar masuk masyarakatnya harus dilakukan desinfektan dulu. Dan dianjurkan tawaran ketika pulang ke rumah mungkin bajunya cepat dicuci dengan deterjen dan sebagainya. Kemudian dia mandi dengan air bersih dan sebagainya. Dan ini akan mengurangi sikap penularan juga keluarga. Kalaupun dia ketika keluar dari desa yang membawa kontak virus corona ini kita sampai ke masyarakat. Maka data itu perlu sampai saat ini. Nah, ini biarkanlah tim bekerja dulu dan kita sampaikan nanti. Kemudian akan kita rekomendasikan apa yang dilakukan oleh juga pihak desa dan rakyatnya nanti di desa itu. Nah, kalau misalnya angkanya mungkin lebih berapa, mungkin bisa jadi kita lakukan lockdown seperti yang katakan tadi, tapi langkah itu belum terlalu. Dan langkah tahap ketiga tentunya pengobatan. Pengobatan itu menjadi satgas rumah sakitnya untuk mengelola ini. Jadi kalau sampai hari ini banyak pertanyaan keluarga Polan sudah menolak, jangan diperbesarkan dulu karena itu masih dalam tahap ODP. Dan ini saya sampaikan ke masyarakat, jangan sampai terus gara-gara ini terjadi dijauhi, dihindari dan sebagainya. Nah, data itu yang masyarakat dengar adalah data yang akan kita sampaikan dan konferensi pers ke depan. Karena yang tujuan rumah sakit ODP ada, kita rawat ada sampai saat ini. Dan ada yang kita pulangkan, kita pulangkan karena tidak memenuhi kriteria itu dan semua dengan pengobatan. Jadi pesan kami, masyarakat Segara jangan mendengar isu dari mana kecuali dari Satuan Percepatan Penanganan COVID-19 yang mungkin akan kita rilis secepatnya. Percayalah, kami tidak akan menutupi data-data itu. Jika ada penderita akan kami sampaikan. Karena ini tanggung jawab kita bersama bagaimana mereduksi, mengurangi kecemasan masyarakat dalam untuk mengantisipasi virus corona di Kabupaten Tenggara. Mungkin itu yang Mbak Dea bisa kami sampaikan. Ya, kemudian dokter, yang tadi itu kan untuk sekedar pemberitahuan untuk masyarakat Aceh Tenggara, ini terhitung sejak kapan ini akan dijalankan pendataan ini dokter? Karena ini kan akan ke rumah masing-masing ya, dan tidak desa dokter ya. Ya, terima kasih Mbak Dea. Ini data kemarin kami sejak hari Jumat kami sudah rapat dengan pihak kecamatan dan kepala puskesmas, dan data ini sudah bagikan pihak kecamatan agar diberikan data ini ke petugas desa dan bidan desa yang harus turun. Dan saya katakan tadi hari ini di kota Kutai saya bertemu tadi lagi pendataan ke rumah-rumah, artinya home visit, mereka sudah mengunjungi. Nah ini saya sampaikan tadi, berikanlah fakta sebenarnya, jangan ditutup-tutupi. Katanya yang paling berisiko nanti keluarga Anda, kalau Anda memang menderita parah batuk pilek tapi Anda tidak mengaku, itu risikonya. Nah ini sudah berjalan ini ya. Berarti sejak hari ini hingga 3 hari ke depan itu pendataan. 3 hari ke depan harusnya kumpul semua. Dari kesatuan gugus satu kabupaten sudah menerima data ini dan nanti kita akan publish ini. Nah, tentunya desa-desa yang berisiko nanti akan kita sampaikan kepada desanya, kita akan lakukan gugus satuan akan turun di sana melakukan treatment apa yang harus dilakukan terhadap desa tersebut. Berarti sebelum akumulasi data ini kita bisa menyembuhkan dokter ya? Iya. Kondisi Pemetaan sekaligus untuk pencegahan. Pencegahan sudah lakukan itu yang saya sampaikan tadi. Baik, beberapa hari ini kita sudah lakukan pencegahan yang tidak juga menunggu data pemetaan. Artinya kita sudah jalan. Seperti kita sudah lakukan sekarang pemeriksaan di pintu masuk utara dan selatan Kabupaten Tenggara ini itu tetap semua nanti kita tempatkan tenaga dokter satu sana tenaga perawat yang 7 orang bekerja setiap hari di sana. Kemudian mereka yang akan melakukan nanti pemeriksaan, melakukan desinfektan terhadap mobil-mobil yang masuk dan orang-orang yang masuk. Itu akan disertai juga dengan pertanyaan yang sama di sana. Mereka yang suspek nanti di dalam ODP, maka kita tawarkan juga. Artinya kita bawa ke rumah sakit untuk tidak dirawat di sini. Iya, terima kasih dokter. Kemudian kita beralih ke Dr. Buyami ini selaku ketua ini. Bagaimana kesiapan dari rumah sakit sendiri? Karena tadi kan yang disampaikan oleh Dr. Buhari bahwasanya akan di pasien yang akan dibawa ke rumah sakit telah siap begitu dengan obat-obatan dan segala sesuatunya. Bagaimana dokter silakan? Ya, terima kasih Mbak Dea. Sampai saat ini sebelum kita mengarah ke kekuatan SDM kita
kedua ada para medis sebagai pendukung yang mengetahui tentang teknis perawatan hingga pasien sudah masuk dalam kategori ODP maupun DP. Kemudian faktor level 3 itu mereka-mereka mendukung di bidang teknis individu yang kita kawal untuk bisa mengevakuasi driver dan segala macamnya. Untuk hal ini perlu saya sampaikan bahwa Aceh Tenggara saat ini mempunyai kekuatan 70 orang dokter yang tersebar merata di seluruh Aceh Tenggara, dan 30% diantaranya berada di rumah sakit umum Haji Saudir ini. Sehingga kita mengharapkan nanti masyarakat tidak menggali informasi apapun terkait virus corona ini dari pihak lain selain yang mempunyai kapasitas tidaknya dalam hal itu dokter, karena bisa menimbulkan kesalahpahaman dan tidak kemudian mempublikasikan tentang kejadian virus corona ini yang sumbernya tidak melalui humas Satgas dan itu keluarga. Untuk para dokter di sana, saya sampaikan ini forum ini saya pakai untuk sekaligus menyampaikan sementara kita tidak punya kegiatan apapun di luar sana, mengingat fasilitas alat pelindung diri kita belum mencukupi, Anda mengikuti arahan dari Pemda saja untuk kegiatan ini dan tidak bekerja tanpa perlindungan yang cukup sesuai situasi. Ini kami harapkan juga kepada pemerintah daerah agar dokter-dokter kami ini dilindungi. Mereka core person untuk kegiatan ini. Tanpa mereka, saya rasa kegiatan ini akan percuma. Sehingga perlindungan kesehatan mereka juga perlu kita prioritaskan. Itu. Kemudian beri informasi dimanapun Anda bekerja, beri informasi yang sebenarnya tentang virus corona ini, sehingga tidak muncul misinformasi yang beraneka di luar sana, yang kemudian dipublish melalui medsos yang membuat tingkat kecemasan semakin tinggi. Perlu ingat, kecemasan tinggi, adrenalin tinggi, daya tahan tubuh turun, Anda lebih mudah terserang infeksi virus corona. Para dokter, sekali lagi saya sampaikan, standby di rumah menunggu arahan dari Satgas yang didukung oleh Pemda ini. Itu saja. Terkait di bidang rumah sakit, untuk fasilitas kita sudah siapkan sampai ke sistem rujukan, mulai dari titik penjemputan di depan UGD, dievaluasi melalui mekanisme anamnesis, pemeriksaan fisik sampai pemeriksaan penunjang, kemudian di reklasifikasi lagi pasien ini masuk dalam kategori apa, masih ODP atau PDP. Seperti dijelaskan oleh Dr. Irfan, pasien dalam ODP bisa kita isolasi mandiri di rumah masing-masing, tentunya dengan pengawasan para medis, dokter dari pemerintah daerah. Pasien yang harus dirawat di rumah sakit itu kategori pasien dalam pengawasan gejala-gejala yang sudah disampaikan. Rumah sakit umum Haji Saudir menyiapkan satu ruang isolasi yang cukup dengan tenaga medis dan fasilitas-fasilitas rujukan jika itu dibutuhkan. Ya. Kemudian dokter, untuk ruang isolasi kita sendiri kalau di rumah sakit Bunda Haji Saudir ada dikhususkan di mana? Ruang isolasi saat ini di ruang di sebelah di UGD, ruang isolasi itu di depan sih, di sebelah UGD ya. Berarti sudah disiapkan dokter ya? Dengan SOP standar yang sudah ya, UGD yang baru itu yang saat ini belum digunakan dengan digunakan untuk UGD selanjutnya itu sekarang kita permak, kita setting untuk ruang isolasi. Dokter, satu lagi dokter, pasien yang bagaimana yang harus dirujuk dokter? Ya, pasien-pasien dengan gejala berat dan kemungkinan mengarah kepada gagal napas, ya, gagal napas, punya gejala-gejala, punya riwayat bepergian dari pulang dari daerah yang terjadi, kemudian
Kemudian saat pemeriksaan nanti Dr. Iswan lebih menjelaskan lebih detail saat pemeriksaan gejala sudah cukup berat dan kita perlu memastikan pasien ini coronavirus positif atau tidak sehingga perlu pemeriksaan. Saat pasien yang seperti itu kita rujuk dulu saat ini sampai nanti di rumah sakit kita ini tersedia alat diagnostik yang sesuai. Iya. Sekarang kita kembali lagi dengan Dr. Buari. Ya, tadi kan seperti yang sudah dibicarakan Pak ya, pasien yang positif nanti akan rujuk. Nanti sementara kita belum memiliki alat itu. Itu bagaimana harapan Bapak terhadap itu untuk akses negara sendiri Bapak? Untuk kesiapan alat medis kita sampai bisa mengecek ketika positif corona. Ya, saya pikir artinya untuk standar untuk rumah sakit kita ini kita sudah siapkan untuk itu Pak ya. Jadi masyarakat tak perlu ragu lah, artinya kalau dengan sadar diri menggunakan kembali, artinya pesakit ini kan bisa kita cegah lah, tidak menjadi yang lebih buruk lagi. Dengan standar laboratorium kita, dokter kita sudah memadai untuk kerja di satu tugas rumah sakit itu menghadapi pasien ini. Jadi yang penting masyarakat ini adalah saya sampaikan kesadaran dia, ya ketidakmaluan dia ini, jangan malu untuk menyampaikan ini kepada kami. Karena kita butuh fakta sebenarnya di lapangan sekarang bagaimana kondisi. Makanya ini yang iya, bukan ini bukan seperti HIV yang dibuat didapat dari karena tidak kejahatan susila dan sebagainya. Ya ini saya katakan tadi tingkat sekarang wali kota terinfeksi, kemudian tingkat menteri terinfeksi, jadi itu tidak perlu malu. Nah kadang-kadang ini jadi berperang bahkan sampai saling puding dan apa saya pikir juga saya dimalukan. Artinya ketika istri saya mungkin pulang umroh beberapa minggu yang lalu juga boleh dikatakan termasuk ODP karena dia datang dengan pemerintah batuk pilek dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sudah beberapa bulan ini tidak ada gejala masih ada seperti ini. Jadi ya karena saya sendiri saya mengisolasi dia di rumah tidak keluar itu aja begitu ya. Ya kembali ke Dr. Iswan selaku dokter. Ini kan langkah pencegahan dan penanggulangan sudah dilakukan dokter. Berarti ini bisa menekan ya dokter tingkat penyebaran virus ini kalau seandainya dimasukkan ke negara kalau kita safety gitu dokter. Ini memang dari beberapa langkah dan beberapa cara untuk membatasi penularan virus ini dari yang dijelaskan semua tadi itu sangat efektif untuk menekan angka kejadian dari penyebaran virus. Ya, mungkin kembali lagi sama Dr. Buari. Ini ada nggak dokter call center kita? Seandainya ada masyarakat yang mungkin malu kalau harus mengatakan kepada keluarga atau dia ingin langsung berhubungan dengan pihak rumah sakit, ada nggak call center kita yang bisa langsung dihubungi masyarakat? Jadi Pak dia artinya dari sepanjang himbauan nanti sudah tercantum di situ. Artinya dilaporkan jika masyarakat ada keluar demam, lebih juga batuk pilek dan nyeri tenggorokan dan juga kemudian dari daerah terjangkit atau luar negeri, hubungi nomor call center 0821 2899 7735. Saya ulangi ini 0821 2899 7735. Karena HP ini yang mungkin akan aktif selama 24 jam penuh dalam siaga darurat penanganan virus corona di Kabupaten Tenggara. Jadi kalaulah malu menyampaikan ini pada petugas yang akan turun ke desa saudara-saudara semua, maka boleh menyampaikan ini melalui WA ataupun menghubungi kami di nomor tersebut. Ya baik pemirsa, nomor itu nanti akan kami cantumkan ya pemirsa di bawah, karena di bawah dan bisa dihubungi langsung. Nah terakhir ini Dr. Buari, apa yang ingin disampaikan nanti dihimbau sekali lagi kepada masyarakat Aceh Tenggara mengenai COVID-19, coronavirus disease 19 atau virus corona? Silakan dokter. Ya, yang paling penting itu adalah higienisasi pribadi masing-masing perlu dijaga. Artinya masyarakat harus aktif melakukan desinfektan hidup sendiri. Jadi kalau kita mau jujur, artinya kalau masyarakat Muslim ini mereka melakukan desinfektan itu 5 kali sehari. Wudhu dokter ya? Iya, wudhu dengan mencuci hidung, barangkali virusnya ada di hidung dengan membersihkan lubang hidung itu bisa. Nah, saya pikir itu yang harus dilakukan desinfektan pribadi di rumah. Artinya kalau tidak melakukan aktivitas keluar banyak kali, kalau tidak perlu itu yang dilakukan masyarakat sekarang. Kalau nggak perlu ke kota-kota tadi, ya sebuah di desa. Jadi nggak usah terlalu banyak melakukan kunjungan keluar, apalagi keluar daerah. Karena Medan itu sekarang sudah ada yang positif corona. Ada ini tidak perlu, kalau nggak perlu jangan usah lah ke Medan, apalagi ibu, apalagi ini para muda kita terus ke Medan bisa ini. Itu disampaikan bagaimana menjaga hygiene sanitasi pribadi dulu yang perlu. Dan program itu disampaikan dulu untuk mencegah penyebaran virus corona tadi. Iya baik, terima kasih dokter. Terakhir ini kita melihat di sebelah sana pemirsa ada alat-alat yang sudah disiapkan untuk penanggulangan virus corona. Bisa dijelaskan dokter kepada masyarakat Aceh Tenggara apa saja yang sudah disediakan di sana? Ya, juga.
Ya rencana kita nanti setelah data dari desa ada, maka kita minta nanti desa untuk mengadakan untuk beli ini melakukan disinfektan di seluruh desa mereka, terutama warung-warung kopi dan sebagainya ini, karena virus itu saya katakan melekatnya kan di meja-meja bisa, di baju-baju bisa. Jadi alat ini mudah-mudahan nanti bisa untuk lingkungan yang lebih besar kita gunakan. Tapi kalau untuk lingkungan kantor mungkin ya selama ini kita pakai ini nanti ya. Jadi ini kalau ini alat pelindung diri di rumah sakit yang kita lihat sekarang ini, yang artinya rumah sakit sudah siap walaupun ada beberapa inbox yang mengatakan rumah sakit kita tidak siap. Nah, walaupun ada, ini adalah alat pelindung resmi yang sudah direkomendasikan kita gunakan. Perawat dan dokter ya, artinya sudah kita siap gitu ini. Ya, jadi berikut masker, kacamata Google-nya sudah kita siapkan. Ya. Karena kita sayangkan beberapa informasi kemarin di Jakarta yang terbanyak malah terjangkit malah petugas medisnya. Tapi yang segala ini saya sampaikan bekerja ikhlas, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pemirsa tadi perbincangan kita dengan Satgas Rumah Sakit Umum Daerah Haji Sahuddin Kutacane dengan Dinas Kesehatan juga terkait dengan COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 atau virus corona yang akrab kita sapa virus corona. Semoga bermanfaat, dan jika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perkembangannya silakan langsung hubungi call center yang sudah disebutkan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Haji Sahuddin Kutacane tadi. Terima kasih pemirsa, saya Dea Rukmana beserta tim mohon undur diri. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Buhari SPOG, kepada Dr. Buyamin, Dr. Rizvan, kepada Pak Jeffrey dari Dinkes dan jajaran Rumah Sakit Umum Daerah Haji Sahuddin Kutacane. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.